Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut ke materi kita yang modul 3, gitu ya. Masih tentang sistem penjaminan mutu dengan ISO, gitu ya, ISO 9001. Di chapter 1 dan 2 kemarin kita sudah diskusikan banyak, gitu, pengantar untuk sistem penjaminan mutu berbasis ISO ini. Nah, kita akan lanjut pada hari ini dengan mengenal lebih jauh syarat-syarat yang diperlukan bagi suatu perusahaan untuk bisa tersertifikasi ISO, begitu ya. Pustakanya sudah saya sampaikan di modul 2. Yang pertama adalah ISO 9001:2015, ya. Yang kedua adalah The Handbook for Quality Management. Silakan nanti untuk lebih memperdalam Anda membaca kedua buku ini. Baik, kita lihat apa saja pasal-pasal dalam ISO ini, ya. Yang paling utama itu adalah persyaratan tentang sistem manajemen mutunya sendiri. Ini ada dalam pasal 4, ya. Ada yang disebut sebagai persyaratan umum, ya. Yang pertama dilakukan untuk kita mengaplikasikan sistem penjaminan mutu ISO adalah yang pertama kita bisa mengidentifikasi semua proses yang ada di perusahaan tempat kita bekerja, ya, semua proses. Anda ingat kembali siklus sistem manufaktur, ya, untuk melihat hubungan antar entitas dalam satu sistem, gitu ya. Dari mulai marketing yang berhubungan langsung dengan konsumen, ya, orang marketing, nanti orang marketing itu akan berkomunikasi dengan orang PPC berkaitan dengan pesanan-pesanan baik jumlah, jenis, gitu ya, yang dipesan oleh konsumen, termasuk kapan waktu pengirimannya, begitu, due date-nya kapan. Nah, itu disampaikan dari orang marketing ke orang PPC, ya, Production Planning Control. Orang PPC nanti akan berhubungan dengan orang pengadaan, akan berhubungan dengan orang sistem produksi lantai pabrik, ya. Berhubungan dengan orang pengadaan itu berkenaan dengan material yang harus dia siapkan untuk membuat produk yang dipesan oleh orang marketing tadi, gitu ya. Kemudian berhubungan dengan orang produksi itu berkenaan dengan nanti scheduling dan sequencing-nya, ya, penjadwalan dan pengurutan pembuatan produk di lantai pabrik. Nah, itu semua semua hubungan antar entitas itu kita identifikasi. Nah, itu menjadi satu syarat pertama. Nanti akan keluar outcome-nya itu adalah berupa flowchart, ya. Flowchart dari masing-masing bagian. Kalau di tugas akhir kan Anda sering melihat dari mulai konsumen masuk ke orang marketing ini nanti ada masuk ke PPC, dari PPC ada yang komunikasi dengan purchasing, ada yang komunikasi dengan orang lantai pabrik, gitu ya. Ada yang komunikasi dengan orang QA dan seterusnya. Nah, itu dibuat bagannya sehingga terciptalah suatu aliran hubungan antar entitas yang ada dalam perusahaan, ya. Jadi yang utama identifikasi prosesnya, yang kedua adalah tentukan urutan dan hubungan antar proses seperti yang saya sampaikan barusan. Ya, seperti itu. Oke. Kita ambil contoh misalnya tadi, ya, kita kembali ingat lagi, kita reload lagi dalam siklus sistem manufaktur, ya. Jadi orang marketing berhubungan dengan konsumen. Nanti orang marketing berhubungan dengan purchasing, ya, untuk penyediaan material. Orang purchasing nanti berhubungan dengan vendor, ya. Nah, ini yang kita bahas ini adalah berkaitan dengan vendor, outsource, gitu ya, berhubungan dengan pihak ketiga yang menyiapkan material buat di perusahaan kita, ya. Sama, dari mulai outsource dalam sistem penjaminan mutu ISO ini harus mulai kita kendalikan. Kita harus yakin bahwa produk yang kita terima dari vendor itu memang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, yang sudah dibuatkan, ya, sesuai dengan spesifikasi dari material untuk dibuat menjadi produk tadi, ya. Sehingga perlu dilakukan pengendalian terhadap outsource. Pengendaliannya itu dipengaruhi oleh kapabilitas perusahaan, ya, kapabilitas perusahaan outsource-nya sendiri. Kemudian juga jangkauan pengendalian terhadap proses, ya. Yang ketiga adalah kesanggupan memenuhi seleksi dan evaluasi outsource. Jadi perusahaan harus punya sistem
bagaimana menseleksi para vendor itu sehingga dihasilkan vendor yang memang berkomitmen untuk memasok material-material yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Ya, jadi untuk menghindari yang namanya cheating, ya, kecurangan, gitu, menghindari perkeliruan dan sebagainya, sehingga harus punya sistem, gitu ya, sehingga produk yang datang dari vendor itu memang yang sudah sesuai dengan spesifikasi. Ini tahap pertama, pintu gerbang yang harus dipenuhi. Karena kalau pintu gerbang ini tidak bisa dipenuhi, maka ke ujungnya nanti akan sulit kita menjamin bahwa produk itu terproses dengan baik dan menghasilkan produk yang bermutu baik. Pintu gerbangnya adalah mulai dari kita mengendalikan dari outsource dari para vendor. Nah, kita harus buat sistem itu, ya. Baik, saya teruskan. Ya. Nah, yang kedua adalah persyaratan dokumentasi. Paling tidak ada 4, begitu ya. Ada 4 klasifikasi dokumen yang diperlukan. Ya. Yang pertama itu yang paling tinggi adalah pedoman mutu, kebijakan mutu, dan sasaran mutu. Ini yang ditentukan oleh top management. Ya. Pedoman mutu bagi satu perusahaan, kemudian kebijakan mutunya seperti apa, lalu sasaran mutunya apa. Ya. Nah, ini sifatnya tentu saja dinamis, ya. Dari tahun ke tahun akan mengalami perbaikan sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Ya, jadi ada di level paling atas itu ada pedoman mutu, kebijakan mutu, dan sasaran mutu. Kalau di kampus kita ini, ya ini levelnya ada di top management di rektorat begitu ya. Pedoman mutu universitas kita seperti apa, kebijakan mutunya bagaimana, sasaran mutunya apa saja. Nah, sasaran mutu di kampus kita ini selalu mengalami dinamisasi selama setiap tahun gitu ya. Mungkin bertambah, mungkin berkurang tergantung pada dinamikanya. Tapi umumnya bertambah, tidak berkurang. Kenapa? Karena setiap tahun kita ingin mendapatkan kualitas yang semakin ketat yang semakin diterima oleh konsumen. Ya. Kemudian untuk mengimplementasikan pedoman mutu, kebijakan mutu, dan sasaran mutu, maka diciptakanlah atau dibuatlah yang namanya prosedur. Ya, ada prosedur, ada manual prosedur, ada SOP. Nanti mungkin di chapter keempat kita akan bahas, di chapter kelima ya kita akan bahas bagaimana kita membuat standar operating prosedur. Tadi sesudah kita melihat bagaimana hubungan antar entitas yang ada dalam perusahaan, nah hubungan-hubungan itu, gitu ya, hubungan-hubungan itu diikat dalam aturan yang disebut sebagai prosedur. Bagaimana orang marketing berhubungan dengan orang PPC itu diikat dalam yang namanya prosedur untuk perintah kerja pembuatan produk kepada perintah kerja kepada PPC untuk menyiapkan produk sesuai dengan pesanan konsumen. Nanti orang PPC akan membuat perintah kerja kepada orang produksi gitu ya untuk membuat produk sesuai dengan jadwal yang sudah dibuatkan oleh PPC. Nah, itu ada dalam prosedur-prosedur. Prosedur itu ada sehingga membuat proses menjadi terstandar. Ya, siapapun nanti operatornya, prosesnya akan tetap seperti itu karena sudah terikat dalam prosedur. Nah, nanti kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan, kita bisa melihat apakah ada prosedur yang terlewati begitu ya, ataukah apakah ada prosedur yang tidak dilaksanakan. Begitu pula untuk melihat apakah misalnya semua prosedur sudah dilaksanakan tetapi produk ternyata tidak maksimum, maka ada kemungkinan kita bisa mengevaluasi prosedurnya untuk di-upgrade menjadi prosedur baru yang lebih sesuai begitu ya dengan dinamika sistem yang terjadi pada saat itu. Paham ya? Jadi paling atas ada pedoman mutu, kebijakan mutu, dan sasaran mutu. Nah, untuk mengimplementasikannya ada yang namanya prosedur. Ya, prosedur, ada manual prosedur. Ya. Di bawahnya lagi ada instruksi kerja, ada checklist, ada form, dan lain-lain. Nah, di bawahnya ini, di bawah prosedur ini, kalau prosedur tadi itu umumnya adalah mengikat pada seluruh organisasi perusahaan. Tetapi nanti ada level-level unit kerja misalnya, atau ada level-level subdepartemen yang sangat spesifik, ya, sehingga tidak mungkin dibuatkan oleh QA sistem prosedurnya mewakili semua perusahaan. Sehingga dia khusus untuk subdepartemen atau subunit kerja itu dibuatkanlah yang namanya instruksi kerja. Saya ambil contoh.
Kalau di kampus kita misalnya ya, ada prosedur peminjaman alat-alat lab ya. Nah, peminjaman alat lab di kampus kita di teknik industri ini itu sangat spesifik begitu ya, berbeda dengan jurusan-jurusan yang lain. Nah, karena sangat spesifik, ini tidak diikat dalam prosedur, tetapi diikat dalam instruksi kerja yang dibuatkan oleh jurusan kita. Ya, mungkin GKM di fakultas atau di jurusan membuat instruksi kerja, kemudian yang hanya berlaku di fakultas atau di jurusan itu, gitu ya, tetapi tetap dikoordinasikan dengan quality assurance di tingkat pusat. Ya, paham ya? Saya harap paham. Yang ketiga ini adalah sifatnya sangat teknis. Ada yang namanya instruksi kerja, ada checklist, form, dan lain-lain. Nah, yang keempat itu ada catatan mutu. Ya, jadi kalau terjadi sesuatu evidence ya di lantai pabrik begitu, di lantai pabrik, misalnya pada jam keempat di hari pertama bekerja, begitu ya, terjadi misalnya mesin breakdown, ya, mesin mengalami kerusakan sehingga proses tidak dapat dilaksanakan atau ada proses yang membuat produknya itu tidak sesuai dengan spek. Nah, itu dicatat dalam yang kita sebut sebagai catatan mutu. Ini nanti akan menjadi rekor bahwa mesin mengalami kerusakan pada jam D, gitu ya, hari H, produk yang dibuat adalah batch sekian, gitu, sehingga nanti kita bisa urut kalau terjadi sesuatu terjadi sesuatu di ujung di gudang misalnya atau bahkan sudah sampai ke tangan konsumen, ada masalah dengan produknya, kita bisa runut dari catatan-catatan mutu itu apa yang terjadi sehingga menimbulkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Paham sampai sini? Paham? Fit, gimana? Paham, Fitri? Cukup paham, Pak. Paham ya? Akbar, ada pertanyaan dulu? Akbar? Rafli, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan kalau begitu ya. Nah, kompleksitasnya gitu ya. Sebesar apa atau sekompleks apakah dokumen-dokumen yang harus kita siapkan di perusahaan untuk memenuhi kebutuhan sistem penjaminan mutu berbasis ISO ini? Tentu saja kompleksitas itu tergantung pada ukuran organisasinya. Ya. Kalau misalnya untuk industri kecil menengah gitu ya, mungkin tidak terlalu kompleks. Ya. Tetapi semakin besar ruang lingkup perusahaan itu akan menimbulkan atau kompleksitas yang semakin besar, gitu ya. Jadi seberapa besar kompleksitas dokumen yang kita siapkan itu tergantung dari ukuran organisasi, jenis kegiatan, kompleksitas proses, dan interaksi dan kompetensi dari personel-personelnya. Ya, perusahaan yang penjualannya lokal, gitu ya, tentu akan berbeda dengan perusahaan yang penjualan produknya regional atau bahkan mungkin sudah multinasional, sudah ekspor atau ada material yang import misalnya. Nah, itu kompleksitas dokumennya akan berbeda. Akan sangat tergantung pada tipe dari perusahaan tempat kita bekerja nanti. Ya. Nah, ini persyaratan dokumentasinya. Tadi yang pertama itu ada pedoman mutu ya, yang kita sebut sebagai quality manual atau manual mutu. Ya. Kemudian nanti ada lampiran-lampiran yang perlu kita siapkan, gitu ya. Ada tadi proses model, hubungan antar entitas tadi, kemudian matriks prosedur, kemudian ada tabel sasaran mutu. Jadi sasaran mutu itu begini. Misalnya di jurusan kita, gitu ya. Salah satu sasaran mutu adalah alumni bisa bekerja maksimum 6 bulan sesudah wisuda. Ya. Nah, itu harus kita penuhi itu. Bagaimana cara memenuhi itu? Nah, nanti keluar tadi yang prosedur-prosedur yang di level bawah tadi, ya. Proses pembelajarannya seperti apa, bagaimana hubungan dengan perusahaan, bagaimana rekrutmen terjadi, mengundang para perusahaan untuk melakukan rekrutmen di kampus supaya sasaran mutu bahwa alumni bisa bekerja maksimum 6 bulan sesudah wisuda itu bisa terlaksana. Dan sejauh ini kan alhamdulillah bisa terlaksana ya, rata-rata alumni kita bisa bekerja maksimum malah 3 bulan sesudah wisuda di pekerjaan pertama ya. Nah, itu yang namanya ada tabel sasaran mutu. Jadi sasaran mutunya apa saja?
Ya, misalnya kalau di perusahaan sasaran mutunya adalah jumlah produk cacat maksimum 3%. Ya, seperti itu. Nah, apa yang dilakukan supaya jumlah produk cacatnya itu maksimum 3% adalah prosedur tadi, ya. Ada prosedur di bawahnya. Prosedur buat orang QA, prosedur buat orang gudang dalam menerima raw material, prosedur proses produksi di lantai pabrik dan seterusnya. Supaya tadi apa? Meyakinkan bahwa sasaran mutu produk cacat di bawah 3% bisa tercapai. Ya. Kemudian juga ada tabel komunikasi internal. Itu dalam bentuk misalnya dalam bentuk meeting gitu ya. Kalau sekarang kan mudah sekali dalam bentuk WAG dan sebagainya, tetapi itu semua harus terdokumentasi. Ya, ada form-form yang harus diisi. Ya, tentu saja bayangan kita kalau ada form itu bukan berarti formnya harus selalu kertas ya. Sekarang udah 4.0. Mungkin saja formnya dalam bentuk Google Form atau dalam bentuk form-form lain yang sifatnya digital yang sangat mudah didistribusikan, tetapi hati-hati kalau mudah didistribusikan berarti ada masalah dengan keamanan dari dokumennya ya dan seterusnya. Itu yang harus kita jaga gitu ya. Lampiran 5 adalah struktur organisasi dan komite sistem mutunya, sistem kualitasnya, ya. Kemudian lampiran ke-6 adalah surat keputusan penunjukan quality management representative. Ini kalau di yang ISO 9001/2008, ya. Kalau yang di 2015 nanti dicek lagi, KMR-nya itu menjadi tidak ada karena penanggung jawabnya adalah CEO dari perusahaan, ya seperti itu. Oke, saya harap sih bisa mulai difahami ya. Nah, ini kemudian ada persyaratan dokumentasinya. Dokumen-dokumen yang ada di perusahaan, ini pekerjaan quality assurance nih. Dokumen-dokumen yang ada di perusahaan itu semuanya harus terkendali. Ya, tidak boleh ada dokumen ilegal yang beredar. Kita harus punya sistem yang menjamin tidak ada dokumen yang ilegal yang beredar dalam perusahaan kita. Karena kalau ada nanti kan membahayakan untuk proses semuanya, ya. Jadi umumnya dalam dokumen kontrol itu kita membagi dalam menjadi 3 klaster, ada kontrol dokumen, ada uncontrolled dokumen, ada obsolescence dokumen. Ya, jadi dokumen yang sedang yang legal, yang sahih sedang beredar itu kita sebut sebagai kontrol dokumen. Biasanya ini dicap atau dikasih tanda lah oleh orang quality assurance bahwa dokumen inilah yang dokumen terkontrol. Kalau dokumen yang tidak terkontrol kita tuliskan sebagai uncontrolled dokumen, misalnya ke dokumen yang sudah diganti, yang sudah direvisi gitu ya. Ini sebelum merevisi itu dokumen lama biasanya ditarik dulu gitu ya. Ditarik itu bukan berarti semuanya secara fisik, bisa saja non fisik kan tadi karena sudah digital ya. Ya, ditarik yang dokumen lamanya, dokumen yang baru kemudian diedarkan sebagai kontrol dokumen. Lalu ada obsolescence dokumen, dokumen-dokumen yang dianggap sudah kadaluarsa ya. Misalnya jadwal induk produksi ya, kita di perusahaan harus menentukan jadwal induk produksi itu dibuat oleh PPC umurnya berapa lama itu dokumen itu beredar ya. Misalnya kalau jadwal induk produksi mungkin maksimum 1 bulan ya. Itu nanti akan diganti oleh jadwal induk produksi yang baru karena sifatnya sangat dinamis ya kalau jadwal induk produksi. Ya, seperti itu. Nah, pengendalian dokumen juga sama, itu harus dilakukan untuk dokumen-dokumen eksternal yang diperlukan untuk manajemen mutu. Dokumen eksternal misalnya tadi dengan yang melibatkan vendor, yang melibatkan konsumen. Kalau Anda beli mobil nanti kan Anda dikasih kertas sebagai tanda Anda melakukan purchase order ya untuk beli mobil. Buktinya adalah dengan misalnya memberi DP 5 juta misalnya ya sebagai tanda penjadinya. Nah, seperti itu. Nah, kertas yang secuir itu kalau Anda beli mobil, nah itulah yang menjadi dokumen eksternal yang nanti akan harus dikendalikan oleh perusahaan. Nanti sebagai masukan untuk orang marketing bahwa ada pesanan dari si A, si B di kota tertentu, begitu ya, mobilnya jenis tertentu, gitu ya, warnanya tertentu dan sebagainya. Itu ada dalam secari kertas itu. Ya, itu untuk dokumen yang eksternal. Oke, nah kita juga harus untuk mengendalikan dokumen, kita buatlah daftar induk dokumen. Ya, misalnya nomor dokumennya apa, kita kasih klasifikasi, kodifikasi biar mudah, gitu ya. Misalnya dokumen tentang tinjauan manajemen, ya tahun 2021, ya tidak ada revisi ke 0. Kemudian dokumen berikutnya tentang tindakan koreksi dan pencegahan.
Jadi pada saat audit mutu, pada saat audit begitu ya ditemukan ada ketidaksesuaian, maka dibuatlah form tindakan koreksi untuk memperbaiki ketidaksesuaian tadi gitu ya. Nah, ini ada dalam dokumen ini. Kemudian tentang audit mutu internal gitu ya. Tentang audit mutu internal, kemudian tentang persiapan atau perubahan dokumen dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh daftar induk dokumen. Jadi ada DID, daftar induk dokumen. Kemudian ada daftar distribusi, ya, daftar distribusi. Dokumen-dokumen ini didistribusikan ke siapa saja, supaya dokumen itu terkontrol, terkendali, ya. Misalnya, judulnya prosedur perencanaan produksi, nomor dokumennya sekian, ya, didistribusikan kepada Bapak ABC, gitu ya, departemennya di departemen 123, gitu ya, dan seterusnya. Kita kasih contreng ini yang mana, yang mana, yang mana, ya. Jadi supaya dokumen itu terkendali. Kalau dokumennya sedikit tidak masalah, tetapi kalau dokumennya perusahaannya besar, dokumennya banyak, ini menjadi problem sendiri, gitu ya. Makanya harus punya sistem, bahkan akan sangat membantu kalau sistem informasinya sangat baik. Ya. Oke. Nah, ini yang tadi, yang paling bawah, yang di paling dasar, ya, ada yang namanya daftar induk catatan mutu, yang tadi saya jelaskan tadi. Ya, bagaimana mengendalikan catatan mutu. Misalnya seperti ini, departemennya departemen sales, gitu ya. Nomornya 123, judul catatan mutu, misalnya tentang PO customer, ya, purchase order customer. Nomor dokumennya tidak ada, tidak ditulis PO itu langsung dari konsumen. Lokasi penyimpanannya ada misalnya di filing kabinet nomor 01. Ya. Metode penyimpanan misalnya diklasifikasi per customer. Ya. Lama penyimpanan 3 tahun. Metode pembuangan dimusnahkan. Jadi ini yang disebut sebagai daftar induk catatan mutu. Jadi setiap departemen kita membuat yang namanya daftar induk catatan mutu. Ya, departemen apa? Ini sales, nanti orang produksi, nanti orang marketing, dan seterusnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kita diskusi kalau ada yang perlu didiskusikan. Kemudian mengenai tanggung jawab manajemen, gitu, ada dalam pasal 5, ya. Jadi dikenal sebagai top-down commitment. Pada prinsipnya, ya, keberhasilan implementasi ISO ini terjadi kalau semua entitas dalam perusahaan memiliki awareness terhadap kualitas, ya, terhadap mutu, bahwa perusahaan kita ini bisa survive, bisa tumbuh dan berkembang kalau hanya menghasilkan produk-produk yang bermutu. Produk yang bermutu itu terjadi kalau semua entitas melakukan proses sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, ya, yang sudah dibuat tadi, gitu ya. Ya, di komitmen manajemen ini perlu mengkomunikasikan pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan, kemudian mungkin ada peraturan-peraturan juga yang harus dikomunikasikan, ada undang-undang, kemudian meningkatkan kebijakan mutu dan sasaran mutu. Jadi ini biasanya di akhir tahun seperti sekarang perusahaan mulai menentukan sasaran mutu untuk tahun depan. Ya, sasaran mutu untuk tahun depan, tentu sebetulnya tujuan ujungnya adalah supaya konsumen terpuaskan kebutuhan dan keinginannya, ya, sehingga pada akhirnya konsumen membeli produk yang kita buat dengan hati yang gembira, dengan puas, gitu ya, menjadi konsumen yang loyal, dan perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang memadai untuk tumbuh dan berkembang. Ya, tujuan akhirnya itu. Nah, ini adalah hal teknis yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang tadi. Ya. Kemudian menyelenggarakan tinjauan manajemen untuk mengevaluasi begitu ya sejauh mana kinerja perusahaan, maka biasanya sesudah melakukan audit mutu internal, gitu ya, dapat diperoleh temuan-temuan, nanti kemudian dilakukan tinjauan manajemen. Apakah setiap unit kerja sudah berkinerja dengan baik dan seterusnya, gitu ya, atau ada hal yang perlu dipertimbangkan. Biasanya selalu ada hal yang harus dipertimbangkan karena perusahaan itu adalah sifatnya dinamis, ya. Tantangan dari dunia luar juga semakin tinggi sehingga biasanya memang selalu ada hal yang harus diperbaiki, ya. Kemudian memastikan ketersediaan sumber daya, ya. Nah, poin yang kelima adalah fokus terhadap pelanggan. Tadi dikatakan bahwa tujuan dari perusahaan adalah untuk membuat
pelanggan merasa terpuaskan kebutuhan dan keinginannya, ya, customer satisfaction, ya. Bahkan lebih jauh lagi harus masuk ke tahap societal, bahwa konsumen kita ini selain terpuaskan juga tetapi memiliki kualitas hidup yang lebih baik dengan menggunakan produk-produk kita ini. Jadi produk kita ini misalnya produk yang sangat aware dengan lingkungan, tidak mencemari lingkungan, sehingga konsumen kita memang benar-benar memiliki kualitas hidup yang baik selain tadi merasa terpuaskan. Ya, jadi fokus terhadap pelanggan. Ya, apa yang diharapkan pelanggan, Anda nanti cek ada di pasal 721 dan 821. Ya. Jadi dalam ISO ini sudah baku pasal-pasalnya gitu ya. Jadi kita harus penuhi pasal-pasal itu. Ya, yang diejawantahkan, diimplementasikan dalam manual prosedur. Ya. Nanti dalam hal teknis diejawantahkan lagi dalam instruksi kerja. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Oke, tadi kita diskusikan tentang kebijakan mutu. Apa sebetulnya kebijakan mutu itu? Ya, saya ambil contoh misalnya di satu perusahaan, kebijakan mutunya ini adalah memberikan produk dan jasa yang bermutu yang memenuhi kepuasan pelanggan dan selalu berusaha unggul dalam bidangnya. Kalau kampus kita menjadi kampus yang unggul, berwawasan kebangsaan, dan berwawasan lingkungan. Berjiwa kebangsaan dan berwawasan lingkungan. Jadi alumninya itu ya harus unggul di bidangnya. Kalau kita orang teknik industri, harus unggul di bidang teknik industri, kemudian memiliki jiwa kebangsaan, begitu ya, mementingkan hal yang lebih besar daripada kepentingan pribadi, begitu, dan kelompok, dan juga berwawasan lingkungan. Artinya kita harus aware sebagai orang teknik industri, dimanapun kita bekerja, kita harus menjadi pendorong untuk menghasilkan produk-produk yang tidak mencemari lingkungan, ya, yang ramah dengan lingkungan. Ya. Ini contoh kebijakan mutu. Kemudian caranya dilakukan dengan meningkatkan pelayanan melalui penyelenggaraan sistem komunikasi dan informasi yang baik sebagai contoh, gitu ya. Kemudian meningkatkan keahlian, disiplin, dan partisipasi aktif setiap personal. Ya, ini contoh kebijakan mutu. Kalau kebijakan mutu tadi karena levelnya ada di top management, gitu ya, sehingga harus mewakili semua unit kerja yang ada di perusahaan, sehingga bahasanya relatif lebih umum. Nah, nanti di setiap unit kerja itu akan menjadi lebih spesifik sesuai dengan masing-masing unit kerjanya. Ya. Oke, ini lanjutannya sering dikenal sebagai strong, ya. Yang harus diperhatikan adalah tingkatkan skill, kemudian timely, punya timeline yang bagus, selalu punya jadwal yang baik, kemudian selalu responsif, gitu ya, terhadap dinamika perubahan baik eksternal maupun internal, ya, terutama dinamika eksternal, gitu ya, karena kompetisi kan semakin tinggi, ya, hampir tidak ada produk yang tidak punya kompetitor. Dan konsumen selalu memiliki requirement yang selalu lebih tinggi, yaitu harus direspon oleh perusahaan. Ya. Kemudian ongoing improvement, ya, continuous improvement. Terus-menerus kita selalu melakukan proses perbaikan. Ya. Nah, ini syaratnya kita bisa bertahan, gitu ya, dalam dunia bisnis yang sekarang semakin ketat, apalagi di era pandemi ini, gitu ya. Nah, masuk ke perencanaan. Tadi saya sampaikan perencanaan itu dimulai dengan kita menetapkan sasaran mutu. Ini biasanya di akhir tahun seperti sekarang, kita sudah mulai menetapkan sasaran mutu untuk tahun depan apa. Ya, nanti sasaran mutu ini akan dijabarkan lagi dalam program kerja. Ya, untuk mencapai sasaran itu, program kerja seperti apa yang akan dilaksanakan. Nanti itu berkaitan dengan cost. Ya, kalau ada satu program kerja, berarti kan perlu ada aktivitas. Aktivitas itu perlu cost. Ya, kita turunkan di situ berapa rupiah dari setiap aktivitas dalam program kerja itu yang akan dilaksanakan, ya, untuk mencapai satu sasaran mutu. Tentu saja kata akhirnya adalah semua cost yang kita keluarkan itu harus lebih rendah dari revenue stream yang kita terima. Ya, karena kalau cost lebih besar dari revenue stream, maka perusahaan kan dalam jangka panjang tidak akan bisa bertahan, gitu ya. Itu tahapannya seperti itu. Ya. Nah, dalam membuat sasaran mutu ini ada kaidah biasanya yang disebut sebagai SMART, harus spesifik. Sasaran mutu itu tadi menurunkan tingkat cacat sebesar maksimum 3%. Ya, kalau di kampus kita salah satunya adalah misalnya menghasilkan alumni yang bisa bekerja maksimum, gitu ya, dalam waktu 6 bulan sesudah wisuda. Ya, lebih kecil lebih bagus, gitu.
ya. Terus ini measurable, tadi ada ukuran-ukuran yang bisa terukur. Jumlah produk cacat maksimum 3% itu terukur kan. Kemudian achievable, ya. Terukur tetapi juga harus achievable. Achievable itu harusnya artinya membumi bahwa memang sumber daya kita mampu untuk mencapai ukuran yang sudah kita tetapkan. Tadi maksimum cacat 3% itu memang sudah bisa kita raih maksimum cacat 3% itu gitu ya. Dari sisi personal, dari sisi mesin misalnya, dari sisi material itu harusnya kita bisa menghasilkan produk di bawah 3% yang cacatnya. Nah, itu artinya achievable ya. Kemudian relevan ya, sesuai dengan tadi tujuan akhirnya adalah memuaskan kebutuhan konsumen. Kemudian time frame, jelas waktunya kapan gitu ya. Menurunkan jumlah cacat maksimum 3% dalam waktu 6 bulan. Nah, itu ada waktunya. Ya, ada time frame-nya. Ya, seperti itu. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini contoh-contoh dari perencanaan, misalnya dari departemen marketing gitu ya. Quality objektifnya adalah ketepatan kuantitas sesuai dengan toleransi 10%. Jadi bisa mengirimkan produk yang dipesan oleh konsumen tepat waktu. Ya. Oke, ini pemantauan di periode pemantauannya misalnya 1 bulan, targetnya harus 90% tercapai yang tepat waktu itu. Artinya ada toleransi yang 10% mungkin agak lambat begitu ya. Bisa seperti itu. Action plan-nya apa? Misalnya orang marketing harus menginformasikan jumlah pesanan yang ideal ke pelanggan dari jenis-jenis produk tertentu, terutama untuk produk-produk non-stok. Gitu ya. Nah, ini biasanya sekarang kalau kita lihat untuk meminimasi keterlambatan, gitu ya, ada yang namanya pre-sale. Nah, itu salah satu action plan yang dilakukan oleh orang marketing. Ini produk akan dikeluarkan pada bulan November tanggal 1. Pre-sale untuk pre-sale begitu ya, dibuka sampai tanggal 25 Oktober. Ya. Nah, sampai tanggal 25 Oktober itu nanti di-close untuk yang penjualan tanggal 1 November misalnya. Ya, itu adalah salah satu contoh action plan dari orang marketing untuk meminimasi keterlambatan. Ini juga sekarang kita jumpai di industri-industri di UKM ya yang memproduksi pangan, dia keluarkan pre-sales untuk pengiriman hari Kamis, pemesanan diterima sampai hari Selasa gitu ya. Nah, contoh seperti itu. Itu adalah salah satu action plan ya. PIC-nya siapa? Mungkin manajer marketing ya. Kemudian orang produksi juga sama gitu ya, misalnya meningkatkan efisiensi mesin dari 83% menjadi 87%. Nah, jadi ini measurable. Naik 4 tik, naik 4%. Ya. Dari pemantauannya 1 bulan, targetnya menjadi 87%. Action plan-nya apa? Proses persiapan atau setup mesin harus di bawah 2 jam. Ya. Bagaimana caranya? Kita orang teknik industri belajar bagaimana mereduksi waktu setup. Pisahkan antara setup internal dengan setup eksternal. Perbesar setup eksternal. Setup eksternal adalah setup yang dilakukan pada saat mesin sedang running. Ya, mesin sedang running kita setup berikutnya. Sehingga pada saat akan pergantian molding misalnya gitu ya, pada saat begitu mesin mati, ini yang sudah kita setup eksternal tinggal dinaikkan. Ya, jadi itu salah satu cara di teknik industri untuk meminimasi waktu setup. Ya. PIC-nya siapa? Mungkin orang staf produksi dan seterusnya. Untuk bidang-bidang yang lain juga sama. Nah, ini perlu kita lakukan. Ya, tentu tidak mudah, perlu berlatih gitu ya. Tentu kita tidak bisa langsung paham dengan satu pertemuan ini, tapi Anda coba baca kembali referensinya. Kemudian sesudah baca referensinya, coba Anda mulai perhatikan kasus-kasus pada perusahaan-perusahaan yang lebih kita coba lihat kasusnya pada industri yang kecil supaya Anda bisa paham gitu ya, tidak terlalu kompleks ya. Oke. Nah, nanti saya harap semua menjawab pertanyaan ini gitu ya, nanti dikumpul di ketua kelasnya, nanti dikirim ke saya ya sama Fitri ya. Tadi jelaskan apa itu karakteristik mutu yang di modul 2, berarti kemudian tujuan perusahaan itu apa, yang dimaksud kebijakan mutu itu apa, sasaran mutu itu apa, action plan itu apa yang barusan saya sampaikan. Nanti silakan dijawab, kemudian dikirim ke email saya nanti. Ya.
Oke, jelas ya. Kemudian yang kelima, tanggung jawab, wewenang dan komunikasi, gitu ya. Jadi tanggung jawab dan wewenang ditetapkan dan dikomunikasikan. Unit kerja A siapa, penanggung jawabnya, ya, apa wewenangnya, dan seperti itu. Kemudian ada yang namanya wakil manajemen atau quality management representatif, ini yang di ISO 9001-2008 ya. Kalau di 2015 nanti Anda cek lagi, ini nanti CEO-nya yang menjadi wakil manajemennya. Ya. Penanggung jawab dari sistem quality assurance di satu perusahaan. Ini salah satu contoh, nanti silakan Anda pelajari gitu ya, nanti kita diskusikan. Ya. Ini juga sama, salah satu contoh saja gitu ya, silakan Anda nanti diskusikan. Oke. Ya, ini contoh komunikasi internal, ya, misalnya topiknya tentang kebijakan mutu, target informasinya top management dan seluruh karyawan, ya isinya quality management representatif, biasanya direktur QA gitu ya. Dan media komunikasinya mungkin kartu kebijakan mutu, frekuensinya dan seterusnya kita tentukan. Ya. Lalu tinjauan manajemen tadi yang sudah saya sampaikan gitu, untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dilakukan audit biasanya. Nah, hasil dari audit ini dibahas dalam yang namanya rapat tinjauan manajemen. Oke, baik, itu mungkin yang bisa kita diskusikan gitu ya. Kemudian di sesi kedua nanti kita bisa diskusi lebih jauh membahas tentang hal ini ya. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke sesi 2 nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.